Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govin Juranto Winanda, NPM 21070, dengan dosen pengampu Bapak Purbo Jatmiko SEMSC. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil presentasi saya, sebuah hasil diskusi saya yang berjudul Politik dan Kekuasaan. Konsep kekuasaan. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kemampuan yang dimana kekuatan itu digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya yang sesuai dengan keinginannya. Sifat kekuasaan permanen, yaitu tetap ada selama negara itu berdiri. Yang kedua, asli, yaitu tidak berasal dari kekuasaan lain. Yang ketiga, bulat, yaitu tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, tidak terbatas, yaitu tidak dibatasi oleh siapapun. Ada 5 sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan balas jasa, atau yang disebut juga dengan reward power. Reward power itu bentuk-bentuk kekuatan itu didasarkan pada gagasan bahwa sebagai masyarakat kita lebih cenderung melakui sesuatu dengan baik ketika kita mendapatkan alasan yang kita sukai. Bentuk paling populer dari kekuatan ini adalah menaiki gaji, memberikan promosi, atau memberikan pujian. Yang kedua, kekuasaan paksaan atau coercive power. Coercive power itu terbentuk kekuasaan ini adalah bersumber dari tindakan pemaksaan, yang artinya pemimpin memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang untuk melakukan yang bertentangan dengan keinginannya. Yang ketiga, kekuasaan rujukan atau reference power. Reference power itu pun adalah tentang manajemen yang didasarkan pada kemampuan untuk memberikan rasa penerima kepada seseorang. Pemimpin yang memiliki kekuasaan ini sering dilihat sebagai panutan yang dikagumi, sering memberikan apresiasi dan berpengaruh kuat terhadap anggotanya. Yang keempat, kekuasaan sah atau legitimate power. Legitimate power pun itu adalah membuat anggota mereka merasa bertanggung jawab dan menghormati posisi tertentu. Pemimpin yang menggunakan legitimate power akan dipatuhi oleh anggotanya. Kekuasaan ini biasanya didasarkan pada suatu peran sehingga dapat dengan mudah diatasi dengan setelah seseorang kehilangan posisi. Dan yang terakhir, kekuasaan keahlian atau expert power. Expert power terbentuk kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Para pemimpin ini seringkali sangat cerdas dan percaya pada kekuatan ahlinya untuk mempengaruhi peran dan tanggung jawab organisasi. Dan juga ada karakter kekuasaan. Ada 8 karakter kekuasaan menurut Barenholm. Yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Yang kedua, kekuatan adalah alat instrumen. Ia adalah alat guna mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau deteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan ketergantungan terhadap kebebasan atau faktor kebergantungan ketidaktergantungan yang meletak pada penggunaan kekuatan. Kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional. Pasti kekuasaan tertentu efektif dan di suatu hubungan. Yang kedelapan, kekuasaan berdasarkan pada posisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Konsep politik. Ada beberapa konsep politik dasar yang sumber dari para ahlinya, yaitu
kelembagaan, kekuasaan, fungsionalisme, dan konflik. Bagi Robert Morgan, organisasi merupakan dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi atau disebut juga dengan organization politics, dengan memfokuskan perhatian pada 3 konsep, yaitu interest atau disebut juga dengan kepentingan, yang kedua konflik, dan ketiga kekuasaan power. Cara-cara politik dalam berorganisasi. Politik keorganisasian muncul ketika orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan tegangan atau tension yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik. Cara-cara politik tersebut adalah autokratical atau disebut juga dengan secara autokratik. Kita lakukan dengan cara ini. Yang kedua, bureaucratical, secara birokratis. Yang keempat, technocratic, secara teknokratis. Yang keempat, demokratikal, yang disebut juga dengan secara demokratis. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan presentasi saya. Baik, dengan hasil video yang tadi dapat disimpulkan dengan adanya kaitan antara politik dan kekuasaan seperti yang dipaparkan dalam video. Terdapat politik dalam pemerintahan berupa kekuasaan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah. Kemudian adanya pertentangan antara bentuk undang-undang yang tidak sesuai dengan rakyat, sehingga pembentukan undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk kekuasaan dari pemerintah dalam berpolitik yang mencangkup organisasi-organisasi seperti organisasi yang ada di pemerintahan dan organisasi mahasiswa, sehingga membuat adanya demokrasi, penolakan dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan mahasiswa. Demikian presentasi saya. Mohon maaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.